Ya, selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Heru Siswoyo dari Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon selaku narasumber yang pada hari ini alhamdulillahirabbil alamin ya bisa berkenan hadir di tengah kalian ya melalui online Zoom untuk menjelaskan bahaya narkotika psikotropika ya Pak ya untuk obat-obatan terlarang yang harus kalian ketahui semuanya dan peredarannya seperti apa sih di Kota Cirebon ya, kemudian siapa sih yang apa namanya menjadi target konsumsi untuk apa namanya narkoba ini ya, bagaimana nanti hukumannya kalau misalnya menjadi pemakai atau pengedar ya seperti apa, nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan generasi kita terutama anak-anak SMP Negeri 5 Kota Cirebon mudah-mudahan tidak ada yang mencoba-coba untuk apa namanya pengen tahu bagaimana sih narkoba itu. Ini hanya informasi saja dan mudah-mudahan semuanya ilmu yang nanti kita akan dapatkan dari Pak Heru hari ini menjadi apa namanya diketatularkan ya, diketatularkan, diimbaskan kepada teman-teman kalian nanti di kelas ya. Ini Pak Heru untuk bisa diketahui yang hadir pada hari ini adalah OSIS dan calon-calon pengurus OSIS dan KKR ya yang nanti akan kami mulai untuk kampanyenya atau pemilihannya itu minggu depan. Dan pada hari ini insya Allah akan hadir Pak Maman selaku Wakasek Kesiswaan. Mudah-mudahan sudah hadir nih. Pak Maman sudah hadir belum Pak? Tadi nge-WA Riri sebentar. Oh, belum ya, belum hadir ya. Oke anak-anak kita lanjutkan saja ya acaranya. Nanti kalau Pak Maman sudah masuk, mungkin nanti ada sambutan dari Pak Maman selaku Wakasek Kesiswaan untuk bisa menemani kalian di kegiatan 2 minggu rutin ya, 2 minggu rutin yang bekerja sama dengan berbagai instansi ya. Kalau 2 minggu kemarin Sabtu 2 minggu yang lalu kita ditemani oleh Politeknik Kesehatan Tasikmalaya Prodi Gizi mengenai edukasi gizi ya. Untuk Sabtu ini dari Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon ya, alhamdulillah ini Pak Heru yang akan menjelaskan kepada kalian. Baik, kita buka acara ini, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua kegiatan hari ini Ibu izin untuk merekam ya, nanti akan share kegiatannya seperti biasa di YouTube Speno Official ya. Ilmunya teman-teman kalian yang tidak bisa hadir karena kita juga yang masuk Zoom ini kan kapasitasnya terbatas ya, hanya 150 siswa saja ya, sedangkan yang lainnya mungkin pengen tahu sih informasi mengenai narkotika dan obat-obatan terlarang seperti apa ya, nanti kita akan siarkan rekamannya melalui untuk waktu dan tempat. Silakan Pak Heru, kami persilakan. Terima kasih Bu Riri sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Riri, yang saya hormati Pak Maman, dan anak-anakku yang Bapak cintai. Ya, alhamdulillah ya pada hari ini Bapak diundang oleh SMP 5 untuk memberikan materi tentang bahaya narkoba. Ya, apalagi anak-anakku ini kan sebagai calon ya, sebagai calon OSIS, ya harus memberikan contoh yang baik kepada rekan-rekannya. Nah, OSIS pun harus tahu kalau misalnya teman-temannya itu apakah dia sebagai pengguna, sebagai pecandu, agar apa? Agar SMP 5 ini bersih dari penyalahgunaan narkoba, seperti itu. Nah, kita mulai saja untuk materinya. Silakan Bu Riri. Next, Bu. Halo.
Mau jawab apa? Bentar, ini materinya belum di ini. Untuk materi udah di-share belum? Halo? Dede? Materi udah pada di-share belum, Dede? Belum, Pak. Belum. Pak. Belum. Bentar ya, saya yang hubungin ya. Oh, sih belum, Pak. Ya. Baik ya, sambil berjalan aja ya. Karena ini Bapak telepon dari pihak sekolahnya belum diangkat-angkat ya. Ya, pada hari ini Bapak akan mengambil tema tentang narkoba membuat hancur penerus bangsa Indonesia. Ya, jadi pada intinya bangsa Indonesia itu merebut kemerdekaan dengan susah payah, ya, sampai darah titik penghabisan. Nah, sekarang adik-adik sebagai penerus bangsa Indonesia, sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang, harus benar-benar mempertahankan negara ini. Ya, kita mulai saja. Menurut Bapak Jokowi mengatakan situasi negara dalam status darurat. Bisain mah. Sekarang Bapak tanya, di daerah mana yang tidak ada kegawat daruratan untuk masalah narkoba? Ada yang tahu? Papua. Papua. Papuanya di mana? Di Papua ya? Kamu ngejung gak sih? Belum. Mana kamunya nggak ada? Udah biar kelihatan. Kurang berdiri. Nggak apa-apa. Ada yang bilang dari daerah Papua. Daerah mana lagi?
Aceh. 2 juta. Halo, ada yang tahu daerah mana? Sumatera Utara, Pak. Sumatera. Kalau untuk daerah sekitar Cirebon, ada nggak? Cirebon, Pak, yang tidak terlalu gawat, Pak. Oh, tidak terlalu lewat. Ya, jadi pada intinya semua daerah, apalagi untuk Indonesia, Bapak Jokowi itu sudah mengatakan bahwa Indonesia adalah gawat darurat untuk masalah narkoba. Ya, mungkin adik-adik pernah masuk ke rumah sakit ya, yang namanya gawat darurat apa kalau istilah di kesehatan untuk masuk ke rumah sakit? IGD. UGD, Pak. Ya, IGD. Ya, kalau kita masuk UGD, pemikiran kita gimana tuh kalau ke UGD? Nggak enak, Pak. Gawat, Pak. Gawat. 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 Oh, seperti itu. Ya, jadi hampir seluruh provinsi telah terjangkit narkoba yang ada di Indonesia. Ya, termasuk di daerah Kota Cirebon. Ya. Dari 100%, kebanyakan 75% adalah untuk kaum laki-laki. Ya, yang 25%-nya adalah kaum wanita. Ya, mungkin adik-adik pernah mendengar di media maupun di televisi masalah penangkapan, masalah artis yang terciduk, masalah dari figur-figur yang lainnya ya. Nah, kategori penyalahgunaan narkoba berdasarkan pekerjaan. Ya, jadi berdasarkan pekerjaan itu dibagi menjadi 3. Tidak bekerja, pelajar atau mahasiswa, dan pekerja atau swasta atau pemerintah. Ya, yang tidak bekerja itu hanya 19% dari total 100%. Ya, sedangkan pelajar atau mahasiswa seperti adik-adik ini hanya 25%. Ya, kebanyakan itu orang-orang yang sudah bekerja, baik itu bekerja di lingkungan swasta maupun di lingkungan pemerintah, sebanyak 56%. Ya. Kenapa pelajar mahasiswa mencapai 25%? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa pelajar mahasiswa itu sampai mencapai 25% orang sebagai pengguna narkoba? Karena pergaulan yang bebas kali, Pak. Ya, bisa. Karena pergaulan yang bebas. Ya, apalagi? Karena lingkungannya, Pak. Bisa, karena lingkungan. Iya, apalagi? Jauh dari keluarga. Karena Jauh pengaruh dari keluarga. pikiran, Pak. Mungkin Jauh. banyak beban. Pikiran. Terus apalagi? Kurang perhatian orang tua. Iya, kurang perhatian orang tua. Ya, jadi pada intinya gini. Untuk orang-orang sebagai pecandu atau pengguna narkoba, ada 4 faktor. Ya, yang pertama mungkin dari faktor keluarga yang tadi adik-adik katakan. Ya, kurangnya perhatian dari orang tuanya terlalu sibuk bekerja. Ya, adanya masalah orang tuanya berantem terus, ayah dan ibunya. Ya. Yang kedua adalah faktor dari lingkungan. Ya, lihat lingkungan di sekitar kita. Kiri kita, kanan kita, depan, belakang. Seperti apa sih lingkungan kita? Yang ketiga, tadi ada yang bilang adalah teman sebaya. Ya, itu sangat berpengaruh teman sebaya. Ya. Ada yang main ajak ke sini, ajak ke situ untuk coba-coba dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah faktor ekonomi. Ya. Nah, apalagi selain 4 faktor itu, ada yang tahu? Najwa, di zoom dulu Najwa ininya, di mute dulu. Ya. Nah, Bapak sekarang mau nanya, tahu nggak
arti dari BNN? Tahu Pak, Apa? Tahu, Pak. Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional. Ya. Nah, jadi BNN itu bekerja untuk penanggulangan masalah narkotika. Ya. Ada nggak yang tahu arti dari narkotika itu apa? Tahu, Pak. Obat-obatan yang terlarang Pak. Obat-obatan terlarang. Apalagi? Apalagi? Apalagi selain obat-obatan? Ada yang tahu? Minuman-minuman keras. Minuman-minuman keras. Ya, Bapak akan menerangkan ya. Istilah dari narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Siapa sih Kak ini? Bentar ya. Ya, Bapak lanjutkan. Tadi sampai mana? Sampai narkotika istilah ya. Apa narkotika yang tadi Bapak terangkan? Obat-obat terlarang. Obat-obatan terlarang yang berasal dari tumbuhan sintetis maupun semi sintetis. Iya, terus? Yang mengakibatkan kecanduan. Iya, terus? Penurunan kesadaran. Iya, apalagi? Dan hilangnya rasa. Nah, iya betul ya. Jadi Bapak ulangi lagi, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, hilangnya nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ya. Nah, yang kedua, dapat mengubah struktur dan cara kerja otak pada sistem saraf pusat, sehingga mengganggu daya pikir, daya ingat, konsentrasi, persepsi, perasaan, dan perilaku. Jadi orang-orang yang menggunakan narkotika atau obat-obatan, itu sudah jelas ya, dapat mengubah semuanya, pola pikir, perilaku, tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, ya seperti itu. Nah, golongan narkotika dan ancaman hukumannya, ya. Jadi narkotika itu berdasarkan golongan atau hukuman dibagi menjadi 3 golongan, ya. Golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah, untuk golongan 1 boleh digunakan, tetapi pada saat penelitian, ya, jadi tidak boleh digunakan selain untuk penelitian. Ya, contohnya apa? Seperti ganja, kokain. Ya, jadi 2 itu yang boleh digunakan. Nah, untuk golongan 2 itu boleh digunakan pada saat di rumah sakit, ya, atau yang diberikan oleh tim medis.
Ya, seperti morfin, fentanyl, metadon, petidin. Ya, pada istilahnya yang dibutuhkan oleh rumah sakit dan harus dengan resep dokter. Ya, sedangkan golongan 3 digunakan untuk pengobatan kodain dan fenoksilat. Ya, ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Nah, nanti sambil ditulis ya. Nanti ada Bapak akan memberikan pertanyaan dan nanti ada hadiahnya. Seperti itu. Ya. Kita lanjut untuk sifat jahat narkoba. Sama untuk Pak sifat. Heru, punten. Siap, Bu. Pak Heru bisa share screen nggak? Ini saya mau jadikan Pak Heru host. Boleh, Bu. Coba Pak. Share screen PowerPoint-nya yang tadi, Pak. Udah dikasihin ke Ibu kan, Bu? Belum? Iya, sayangnya lewat HP ini, teh, Pak. Oh, bentar. Ya. Ini kita ulangi dari awal ya dulu ya. Nah, ini kantor dari BNN ya. Kantornya berada di Jalan Dr. Sudarsono nomor 3 ya, di belakang Urban Chicken. Ya. Nah, Pak sekarang akan mengambil tema atau judul narkoba membuat hancur penerus bangsa Indonesia. Nah, ini siapa? Tahu? Tahu nggak ini? Bapak siapa? Pak Jokowi. Bapak Jokowi. Ya. Pak Jokowi. Tadi Bapak sudah bilang ya bahwa Bapak Jokowi mengatakan situasi negara ini sudah dalam status darurat narkoba. Nah, makanya Bapak Jokowi pada saat Rakornas penanganan ancaman narkoba mengatakan bahwa Indonesia sekarang harus lebih waspada untuk masalah penanganan narkoba. Nah, tadi Bapak katakan di Indonesia daerah mana yang tidak terjangkit untuk penggunaan masalah narkoba. Ya, kita lihat nih dari Sabang sampai Merauke. Ya, kelihatan ya? Ini ya petanya ya? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan. Itu sudah hampir keseluruhannya
sudah ada jejaring untuk masalah pengguna narkoba. Nah, tadi juga Bapak menjelaskan bahwa 75% penggunaan narkoba dilakukan oleh kaum laki-laki. Untuk sisanya 25% adalah kaum wanita. Ya. Nah, ini mungkin dari adik-adik pernah mendengar baik itu dari media, dari TV, ya adanya penangkapan nih mahasiswa dan pelajar pemakai narkoba kedua tertinggi di Yogyakarta. Ya, hampir tuh 3 pelajar ditangkap BNN karena gunakan narkoba dekati pelajar SMP dan SMA. Ya, mudah-mudahan di SMP Negeri 5 ini tidak ada orang sebagai pemakai atau sebagai pecandu narkoba yang dikatakan oleh Ibu Riri seperti itu. Nah, ini adalah kategori penyalahgunaan narkoba berdasarkan pekerjaan. Ya, tadi Bapak mengatakan dari 100% yang terbanyak adalah untuk orang yang sudah bekerja, baik itu bekerja di swasta dan di kalangan pemerintah, sebanyak 56%. Nah, untuk pelajar, seperti adik-adik ini, 25%. Cukup banyak ya dibandingkan dengan orang yang tidak bekerja. Kenapa pelajar atau mahasiswa ini banyak 25%? Nah, tadi dari adik-adik ada yang menjawab bahwa mahasiswa itu ibaratnya sebagai untuk coba-coba, ada yang terpengaruh oleh temannya, seperti itu. Ya. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa apa sih singkatan dari BNN? Ada yang menjawab, BNN adalah Badan Narkotika Nasional. Jadi BNN itu bertugas untuk mengatasi di bidang narkotika. Nah, pengertian dari narkotika, adik-adik bisa lihat sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, hilangnya nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang kedua, dapat mengubah struktur dan cara kerja otak pada sistem saraf pusat, sehingga mengganggu daya pikir, daya ingat, konsentrasi, persepsi, perasaan, dan perilaku. Ya, jadi adik-adik ini sebagai calon-calon OSIS bisa membedakan, ya dapat mengetahui nih, yang tadinya temannya itu sekolahnya rajin, daya ingatnya bagus, kok sekarang dia jadi adanya penurunan, lemot, ya dalam istilahnya, sudah perilakunya dia cepat emosi, dia jarang berangkat sekolah, di sekolahnya pada saat guru menerangkan dia ngantuk, semacam itu. Ya. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa golongan narkotika dan ancaman hukumannya. Berdasarkan golongan, narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah, golongan 1 yang golongan yang seperti apa sih, Pak? Golongan 1 ini golongan yang dapat digunakan pada saat penelitian. Ya, contohnya seperti kita penelitian ganja. Apa sih di dalam kandungan ganja itu ada apanya aja? Kokain itu apa aja? Boleh diteliti. Ya. Nah, yang kedua adalah golongan 2. Golongan 2 ini hanya dapat digunakan pada saat penelitian dan terapi medis. Ya, contohnya seperti anak laki-laki disunat. Ya, nanti mungkin untuk para perempuan kalau sudah menikah, punya anak, di sesar, dioperasi, yaitu menggunakan obat bius. Ya, pada intinya. Untuk golongan 3 hanya dapat digunakan untuk pengobatan. Ya, seperti kodein,
dan difenoksilat. Ya, seperti obat batuk, obat pilek, obat pusing, ya, sesuai dengan anjuran atau resep dari dokter. Tidak boleh beli sendiri. Ya. Nah, sifat jahat dari narkoba yang Bapak katakan tadi, sifat jahat dari narkoba itu ada 3 macam. Ada habitual, ada adiktif, dan toleran. Kita bahas satu-satu. Apa sih habitual? Pengertian dari habitual yaitu membuat pemakainya akan selalu teringat, terkenang, dan terbayang sehingga cenderung untuk selalu mencari. Ya. Jadi pada intinya gini, untuk habitual seperti adik-adik, ya adik-adik merasa kangen nih dengan ayahnya, merasa kangen dengan ibunya. Karena apa? Karena tiap hari adik-adik itu merasa untuk berangkat sekolah selalu diantar, pulang sekolah selalu dijemput, seperti itu. Nah, pada saat suatu hari bapaknya ini atau bundanya ini dapat tugas nih, ya tugas meeting rapat keluar kota, ya 1 bulan, ya. Nah, dari 1 bulan ini biasanya adik-adik kan tiap hari ini diantar jemput nih sama ayah sama bunda, tiba-tiba tidak ada. Nah, itulah adik-adik akan merasa kehilangan, ya akan selalu teringat-ingat, terkenang. Biasanya nih kalau pulang sekolah dijemput sama ayah tuh biasanya mampir dulu nih, beli es krim atau makan bubur kacang dulu atau ke McD dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi dia merasa kehilangan. Yang kedua adalah adiktif. Adiktif membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikan. Penghentian atau pengurangannya pemakaian narkoba akan menimbulkan efek putus jad, yaitu perasaan sakit luar biasa atau dalam bahasa gaul disebut dengan sakau. Ya, sakit karena engkau. Ya. Nah, biasanya kalau orang-orang adiktif ini dia akan selalu terus memakai. Ya. Dari hari ini adik-adik misalnya pakai 1. Besok ya sudah merasa ketagihan. Ya, yang saya katakan tadi, biasanya ketemu dengan ayah, dia akan selalu minta terus, diantar terus. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga adalah toleran. Toleran ini membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkoba dan menyesuaikan diri dengan narkoba, sehingga menuntut dosis pemakainya yang semakin tinggi. Ya, Bapak kasih contoh, misalnya Ade makan bakso dalam sehari, hari pertama makan bakso 1 mangkok. Ya, pada saat jam istirahat. Nah, setelah merasakan makan bakso ini, Ade itu, wah baksonya enak nih. Nanti pulang sekolah mau beli lagi lah. Ya, otomatis kita makan lagi bakso. Ah, sudah dibungkus, nanti buat sore enak nih rasanya. Jadi ibaratnya dalam 1 hari ini ada peningkatan, yang tadinya 1 kali, dia akan menambah dalam 1 hari itu bisa 2 atau 3 kali untuk minum obat seperti itu. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Iya, Pak. Bapak ingin bertanya, Boleh, sambil berjalan ya. ada orang yang sudah kecanduan narkoba, itu bagaimana caranya untuk menghilangkan candunya tersebut, Pak? Ya, jadi gini, pada intinya orang-orang yang pengguna narkoba itu tidak boleh dijauhi. Ya, kita harus kita rangkul dan harus kita dekati. Nah, kalau misalnya dia sudah terlanjur untuk memakai narkoba, ya hayu, kita bareng-bareng kita rehabilitasi. Ya, untuk apa? Supaya mereka itu tidak lebih parah lagi. Ya, apalagi sampai menimbulkan kematian. Ya, dengan caranya gimana? Ya, dengan cara direhab. Ya, direhab, datang ke BNN, nanti di BNN akan kita obatin seperti itu. Ya, pada intinya sama seperti adik-adik, sakit pilek, sakit batuk, pergi ke puskesmas. Ya,
Nah, di puskesmas itu akan diberikan obat sesuai dengan aturan dokter dan sesuai dengan dosis yang diberikan, seperti itu, ya. Maaf Pak, Ya, tadi caranya adalah untuk menghilangkan rasa candu itu adalah rehabilitasi. Ya Pak, Iya, maaf Pak. iya. Itu bagaimana cara membujuk pecandu tersebut untuk melakukan rehabilitasi Pak? Nah, jadi caranya gini, dia biar bercerita dulu, ya cerita dari awal, ya enaknya apa sih menggunakan misalnya menggunakan tramadol ya, nah, menggunakan tramadol enaknya gimana sih, enaknya seperti ini seperti ini. Nah, terus nanti dibilang lagi kalau kerugiannya apa, oh kerugiannya seperti ini. Nah nanti kita bisa merangkum antara kerugian sama keuntungan lebih banyak mana, ya. Nah, tetapi kita menerangkannya secara apa? Secara perlahan, seperti itu. Ya, kalau misalnya dia sudah mengerti, sudah apa, bisa nggak kita kurangin dosisnya? Yang tadinya dia memakai 10, bisa nggak kita mengurangi menjadi 5, menjadi 4. Jadi kita jangan langsung poksong ke pengguna narkoba ini, wah kamu salah, jangan seperti ini, jangan seperti ini, wah pasti kamu nanti dipukulin seperti itu. Ya, jadi kita menerangkannya secara perlahan, ya, bisa dimengerti. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Nah, ini dengan siapa? Muhammad Alfawaz Pak dari 7D. Oh, Muhammad Arfan, ya, dari 7B. Oh, ya. Ada lagi 7D, pertanyaan? Maaf Pak, 7D. Oh, 7D, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Boleh. Pak, bagaimana cara kerja narkotika sehingga orang yang mencobanya itu kecanduan, Pak? Ya, jadi gini, semua pada intinya orang-orang pengguna seperti obat-obatan, seperti sabu, ganja itu akan berpusat kepada apa? Sistem saraf pusat yang ada di otak. Ya. Nah, nanti Bapak akan menerangkan sedikit video ya, nanti pada akhir. Jadi semua yaitu baik itu tramadol, sabu-sabu, semua itu akan berpusat di sistem saraf pusat yang ada di otak. Nah, otak ini sebagai pusatnya, tangan, mata, mulut, itu hanya bisa bergerak dengan perintah dari otak. Ya, kalau misalnya otak ke tangan, ambil buku ya ambil. Lihat gunung, mata melihat. Bau ayam, bisa merasakan seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya otak sudah terpengaruh oleh barang-barang seperti itu, nanti akan apa? Akan adanya kikisan. Ya, adanya cerebrum itu akan tercampur dengan zat-zat lain. Nah, makanya yang tadinya kita cemerlang, yang tadinya kita cerdas, jadi ibaratnya seperti apa? Seperti air yang mengalir di dalam keran, ada sampah yang masuk, ada pasir. Ya, nah si pasir ini lama-kelamaan kan akan menumpuk tuh di dalam keran itu. Ya, numpuk yang tadinya keran itu airnya lancar, akibat banyaknya pasir, lama-kelamaan akan apa? Akan tersumbat. Sama, otak juga kan seperti itu. Lama-kelamaan dia sebagai pemakai tramadol, sebagai dia pemakai sabu, ganja, akhirnya apa? Otak ini akan terkikis, akan habis, akan adanya penumpukan zat-zat seperti itu. Ya, paham? Paham, Pak. Baik, terima kasih atas jawaban. Dengan siapa? Nama jadi kayak Saya Rahma dari kelas 8C. 8C. Nah, ada lagi? Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh? Bagaimana cara kita mengantisipasi agar tidak menggunakan narkoba? Ya. Jadi pada intinya gini. Kita boleh bergaul dengan siapapun. Ya. Kita jangan membatasi pergaulan dengan siapapun. Tapi kita bisa melihat, oh, si A ini tingkah lakunya seperti ini. Si B ini tingkah lakunya seperti ini. Si C ini tingkah lakunya seperti ini. Sudah. Jadi ibaratnya kita cukup tahu dan kita berikan edukasi ya kepada teman-teman kita supaya apa? Supaya tidak terlanjur terjerumus lebih lanjut seperti itu. Ya. Paham?
Paham, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, boleh. Sebutkan namanya ya. Saya Rafaela Aurel 7B. 7B, ya. Gimana? Ya. Apakah ada hukum pidana untuk pengguna dan pengedar narkoba? Ya. Jadi gini. Yang Bapak katakan bahwa di BNN ini kita terdiri dari 4 bagian. Ada bagian umum, bagian pencegahan, bagian rehabilitasi, dan bagian pemberantasan. Ya, ada 2 istilah. Ada istilah voluntary dan ada istilah compulsory. Nah, kalau voluntary adalah orang yang sudah ada niat. Niat untuk apa? Untuk sembuh, untuk menjauhi narkoba. Nah, jadi dia itu benar-benar niat datang ke BNN, dia ada niat untuk sembuh. Pak, saya mau direhabilitasi karena apa? Saya sudah capek, Pak. Karena saya pengen sembuh. Nah, itu tidak ada hukumannya. Ya. Tetapi kalau yang voluntary, hasil penangkapan, dia akan dihukum. Ya, dia akan diproses sampai apa? Sampai ke pengadilan. Nah, hukumannya itu paling sedikit adalah 4 tahun untuk dipenjara. Ya, jadi kita dapat membedakan antara yang voluntary sama yang compulsory seperti itu. Ya, kalau hasil penangkapan ya diproses secara hukum. Tetapi kalau misalnya voluntary, kalau dia sadar sendiri, itu tidak ada proses hukum seperti itu. Ya, paham, Dek? Paham, Pak. Ya, dengan siapa, Dek? Melani dari kelas 8A. Siapa? Melani dari kelas 8A. 8A. Iya. Ya. Terus ada lagi? Saya kan mau bertanya. Nama? Nafisa Almausna kelas 8J. Nafisa 8J. Ya. Kalau minuman keras bisa memengaruhi tingkat penggunaan narkoba, kenapa ada minuman keras yang dibolehin, Pak? Standarnya kayak apa? Ya. Jadi pada intinya gini, minuman keras itu tidak termasuk ke salah satu narkotika. Ya. Jadi kalau minuman itu sebenarnya bagus buat kesehatan. Cuman orang Indonesia itu salah kaprah. Kalau di luar negeri itu kan suhu udaranya kan dingin ya. Suhu udaranya dingin. Nah, minuman itu untuk apa? Untuk menghangatkan badan. Supaya apa? Supaya tidak kedinginan kita, badan kita. Ya. Kalau orang luar negeri itu sekali minum itu cuman sedikit. Ya, tapi kalau orang Indonesia 1 botol langsung diminum, langsung ditenggak seperti itu. Jadi tidak ada pengaruhnya, tidak termasuk terhadap narkoba seperti itu, deh. Ya. Halo? Maaf Pak, ingin bertanya satu Iya. lagi. Jika minuman keras itu tidak termasuk dengan narkotika, apakah kita boleh meminumnya walaupun hanya sedikit, Pak? Ya, jadi pada intinya gini, kita untuk masalah kesehatan, ya di bidang kesehatan, untuk di bidang kesehatan itu kita nggak jadi masalah. Ya, tetapi kalau misalnya kita sudah sehat, kalau minum kan akan menjadi apa? Akan menjadi terganggu pikiran kita. Karena apa? Dia akan semakin emosinya semakin tinggi, ya untuk daya ingatnya dia akan semakin lemot, seperti itu. Orang sakit pengen sembuh, kenapa? Orang sehat pengen sakit, istilahnya seperti itu aja. Ya. Jadi kita boleh, semuanya juga boleh kita gunakan, tapi harus ada apa? Harus ada batas-batasnya seperti itu. Nah, seperti narkoba, ya. Narkoba boleh digunakan nggak? Boleh. Iya. Tapi harus ada pada tempatnya. Untuk apa? Untuk medis, untuk penelitian. Ya, kalau misalnya kita sakit, kita dirawat di operasi di rumah sakit, kalau kita tidak menggunakan narkoba, apakah mau? Nggak mau kan? Nah, untuk masalah narkoba itu boleh digunakan, harus pada tempatnya. Sama seperti kita minum minuman keras.
Ya, seperti itu. Kalau misalnya badan kita fit, badan kita enak, ngapain kita minum minuman keras? Kan seperti itu. Minuman keras itu kan sama dengan apa? Kita minum alkohol. Alkohol itu ya ibaratnya akan apa? Akan membakar hati kita, membakar paru-paru kita. Seperti itu. Ya, alkohol itu lebih keras di dalam hati dan paru-paru untuk sistem pembakarannya. Seperti apa? Sama seperti orang yang merokok. Apalagi sekarang banyak orang merokok itu menggunakan vape. Ya. Nah, vape itu kalau saya rasakan itu seperti kita menghisap magnet. Ya, kayak apa? Kayak kita memasak nanak nasi di Magicom. Ya, itu di dalam itu ada apanya? Ada magnetnya. Ya, jadi yang kita isap itu bukan tembakau. Magnet kita yang kita isap itu adalah magnet api, bara api, seperti itu. Paham, Dek? Paham, Pak. Makasih Pak atas Iya. jawabannya. Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, Kalau untuk bentuk pemusnahan seperti narkotika begitu, bagaimana Pak caranya Pak? ya. Cara untuk memusnahkannya? Memusnahkannya gini. Jadi semua barang bukti itu kita musnahkan. Nah, kita musnahkannya kita seperti ini. Pernah lihat pabrik genteng? Ya. Pernah. Ya, jadi pabrik genteng. Ya, jadi si zat-zat itu kita masukkan ke dalam sebuah alat. Nah, untuk pengasapannya itu kita kan corongnya kan ke atas gitu ya. Ya, corongnya kan lebih atas, lebih tinggi. Karena apa? Karena kalau misalnya kita dibakar sembarangan seperti itu, nah si asapnya itu akan terhisap oleh kita. Ya, secara tidak langsung kita ya sedikit-sedikit agak pusing, agak mual. Karena apa? Menghirup udaranya. Tapi kalau misalnya udaranya yang kita pembakaran ceropongnya itu lebih tinggi, ya insya Allah kita akan aman seperti itu. Ya, tahu ya untuk pembakaran ini ya, pembakaran genteng-genteng seperti itu ya, paham ya? Saya mau nanya Pak, kalau Iya. menggunakan narkoba itu seperti apa Pak? Menggunakan narkoba saya nggak akan kasih tahu. Ya nanti kamu akan mencobanya. Sama Pak. Iya. Usia berapa yang rentan terkena godaan narkoba? Dari mulai usia 6 tahun sampai 75 tahun itu masih banyak. Jadi dari usia dini sama usia lanjut itu ada. Bahkan saya bermain ke lapas itu dari mulai usia 6 tahun, 7 tahun itu sudah ada di lapas. Sampai usia 75 tahun masih ada. Dengan kasus dia menggunakan zat-zat seperti itu. Ya, jadi untuk narkoba itu kita tidak mengenal usia. Semua. Bahkan ada anak SMA, bosnya anak SD. Itu ada seperti itu. Ya. Jadi untuk masalah narkoba itu kita nggak pandang usia. Ya. Gimana, Dek? Halo? Pak, maaf saya mau apa yang akan terjadi jika sang pecandu narkoba itu terus-menerus mengkonsumsi narkoba, Pak? Ya. Satu, dia badannya akan rusak, kurus, cekung. Ya. Lama-kelamaan dia akan meninggal. Sebelum meninggal, dia akan seperti orang gila, ODGJ. Orang dengan gangguan kejiwaan. Adanya apa? Adanya pendengaran, adanya penglihatan, seperti itu. Ya, nanti kita bahas setelah ini. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita pembahasan selanjutnya. Ya. Saya mau nanya, Pak. Gimana? Pak. Ya. Banyak remaja atau generasi muda bisa menjadi sasaran utama bagi pengendaraan narkoba. Iya. Jadi gini, Bapak pada awal mengatakan negara Indonesia merdeka itu tidak mudah berperang. Orang tua kita berperang sampai mengorbankan apa? Nyawa kita. Ya kan? Nah, negara-negara lain itu takut sama bangsa Indonesia kokoh. Makanya kalau kita berperang dengan senjata dengan apa, Indonesia pasti menang. Ya.
Makanya sekarang apa? Penjajahannya bukan bersifat nyata. Generasi penerusnya kita cekokin dengan ganja, dengan obat-obatin. Supaya apa? 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, Indonesia akan apa? Akan rapuh generasi penerusnya. Ya. Siapa tahu sekarang adik-adik di SMP 5 nih, dari kelas 7 sampai kelas 9. 30 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang. Siapa tahu ya ada yang jadi menteri, yang ada yang jadi wali kota. Nggak ada yang tahu kan? Nah, seperti itu. Nah, sekarang 30 tahun yang akan datang, itu penerus penggantinya adalah adik-adik. Nah, sedangkan adik-adik sendiri sekarang sudah menggunakan narkoba. Gimana mau jadi bupati, gimana menjadi orang sukses. Ya, sedangkan adik-adik itu sendiri banyak menyalahgunakan narkoba, obat-obatan seperti itu. Ya, jadi Indonesia ya akan rapuh, akan dijajah lagi. Ya, mengerti nggak? Ya Pak, mengerti Pak. Terima kasih. Ya, lanjut lagi ya materi selanjutnya. Nah, ini untuk selanjutnya ada nih efek narkoba. Ya, nah efek narkoba ini dibagi menjadi 3. Ada depresan, ada stimulan, dan ada halusinasi. Ya, yang tadi salah satu teman kalian ada yang menanyakan seperti apa. Nah, depresan ini adalah menekan sistem saraf pusat. Zat atau obat depresan adalah sejenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh pemakainya hingga ia tertidur atau tak sadarkan diri. Ya. Selanjutnya stimulan. Ya, stimulan ini merangsang sistem saraf pusat. Zat atau obat stimulan adalah berbagai jenis zat yang dapat merangsang sistem saraf pusat dan biasanya dapat meningkatkan kesadaran jantung bekerja berlebihan. Gagal jantung. Jadi dia itu semakin berani. Ya, ini berlawanan antara stimulan dengan depresan. Kalau depresan membuat orang itu semakin apa? Semakin tertidur. Ya, tidak sadarkan diri. Nah, lawannya adalah stimulan. Stimulan itu justru dia akan apa? Dia akan semakin berani. Ya, karena apa? Kerja jantung akan dipompa terus. Ya, beda halnya dengan halusinasi. Ya, halusinasi merupakan zat atau obat alamiah atau sintetik yang mengubah persepsi dan pikiran seseorang berhayal tinggi, hilang kesadaran akan ruang waktu, ketakutan berlebihan, dan perasaan curiga. Ya, mungkin adik-adik pernah mendengar istilah halusinasi. Ya, dia mendengar bisikan-bisikan, dia bisa melihat ada bayang-bayangan hantu, dia merasa dihantui oleh seseorang, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini jenis-jenisnya. Ganja ya, yang daun ini masih original, yang di tengah adalah berupa tembakau yang akan diproduksi. Nah, yang ini kemasannya. Yang di bawah adalah heroin atau putau. Ya, zatnya itu seperti ini, seperti tepung terigu. Ya, seperti pecin. Ya, seperti itu. Nah, ini metamitim, sabu. Ya, ini sama nih, kayak pecin. Ya, nah ini barangkali dari teman-teman ada yang menemukan bong, ini wadah untuk kita menghisap sabu. Ya, nih amfetamin, ekstasi. Ya, tabletnya lucu-lucu, ada yang berbentuk Doraemon dan lain sebagainya.
Ya. Nah, narkoba yang harus diwaspadai oleh pelajar nih, banyak nih dari teman-teman adik-adik, kaum mahasiswa, pelajar, banyak yang menggunakan tramadol, istilahnya odol, ada yang dextro, ada yang menggunakan LSD, ya. Nah ini ada apa? Tembakau gorila, ya. Di Jakarta dulu pernah terjadi, ya. Sekarang untuk masalah penjualan sudah tidak original, sudah dicampuri dengan apa? Berupa brownies, berupa permen, dan lain sebagainya. Nah, dampak dari penyalahgunaan narkoba, dari dampak bentuk fisik, sosial, spiritual, dan mental. Yang Bapak katakan tadi, ya apa? Fisiknya, dia sudah tidak terurus. Ya, yang tadinya sehari mandi 3-4 kali, dia jarang mandi, seperti itu. Ya, untuk sosialnya gimana? Dia biasanya berbaur dengan teman-temannya. Malah sekarang apa? Dia sebagai orang indie sendiri. Ya, nyempot aja di pojok. Ya, dideketin dia pergi. Ya. Ada orang bertamu ke rumahnya curiga. Nah, seperti itu. Nah, spiritual. Boro-boro untuk ibadah, untuk ngurus badan sendiri aja dia sudah nggak bisa. Kotor. Ya, mentalnya gimana ya? Mentalnya bobrok. Ya, dia apa? Emosi tinggi, cepat marah. Ya, seperti itu. Nah, ini potret istilah otak yang Bapak tadi katakan. Ya, otak kita kalau lama-kelamaan menggunakan zat atau obat-obatan akan terkikis. Sebelah kiri adalah otak yang sehat tanpa menggunakan zat atau obat-obatan. Yang sebelah kanan dia sudah terindikasi, ya, untuk masalah penggunaan obat-obatan atau zat lainnya. Nah, mungkin adik-adik pernah mendengar yang namanya Aviani, dia menggunakan obat-obatan, terus menabrak orang yang sedang berjalan-jalan bermain futsal di sekitar Jakarta. Dia nggak sadar bahwa yang ditabraknya itu banyak yang meninggal. Ya. Nah, ini pernah lihat ya? Ini apa? Pemeran film apa? Home Alone ya. Yang tadinya wajahnya ganteng, imut-imut. Ya, semakin dewasa, dia semakin pecandu. Jadi orangnya seperti apa? Seperti orang yang sudah tua, keriputan. Karena apa? Tidak terurus. Seperti itu. Ya. Dan bahkan uangnya sekarang habis. Yang dulu terkenal sebagai pemeran Home Alone ini, harta kekayaannya sudah apa? Sudah habis karena dia sebagai pengguna pemakai berat. Ya, bagaimana tindak kita terhadap pengguna narkoba? Yang Bapak katakan tadi, orang-orang pengguna narkoba itu tidak boleh dijauhi, ya harus didekati dan dirangkul. Kenapa? Di dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang masalah narkotika, di situ dikatakan barang siapa orang sebagai pecandu pengguna itu harus direhab, ya sesuai dengan pasal 54 dan pasal 55. Ya, sama halnya orang sakit pergi ke rumah sakit, ya harus apa? Ya diobatin, bukan orang sakit ya di penjara. Ya, seperti itu. Ya. Ya, mungkin sampai di sini ada pertanyaan lagi? Halo, maaf Pak, saya ingin bertanya. Boleh. Nama. Muhammad Alfawats dari 7D, Pak. Muhammad Alfawats dari 7D. Alfawat 7D. D. Iya, gimana? Pak, maaf, jika narkoba yang sudah dicampur dengan makanan, apakah ada memiliki ciri-ciri khusus untuk membedakan dengan makanan yang aslinya, Pak? Ya. Jadi pada intinya gini,
kita tidak bisa membedakan antara makanan yang sudah terkontaminasi oleh zat-zat tersebut dengan yang original. Kita hanya bisa membuktikan bahwa makanan itu ya kita dibawa kemana? Ke laboratorium. Kita lihat, kita cek seperti itu. Ya. Dan pernah kejadian di Jakarta. Ada 2 orang pelajar membeli brownies ya di kamar. Nah, setelah 3 hari si orang tuanya ini, kok anak saya nggak keluar-keluar. Akhirnya apa? Pintunya didobrak. Nah, pada saat pintu didobrak ini ternyata anaknya sudah tergeletak. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dicek nih untuk laboratoriumnya. Nah, di dalam kandungan darahnya ternyata ada suatu zat untuk masalah narkotikanya. Nah, terus orang tuanya itu teringat bahwa anaknya kemarin itu membeli brownies. Akhirnya brownies itu dicek ke laboratorium. Ya, dari hasil cekan itu, brownies itu ternyata ada kandungan narkobanya. Jadi kita tidak bisa membedakan antara makanan yang mengandung narkoba dengan makanan yang tidak mengandung narkoba. Jalan satu-satunya ya kita harus dibawa ke laboratorium seperti itu deh. Terima Iya, kasih. iya. Ada lagi? Saya mau bertanya, Pak. Saya Boleh. ingin bertanya, Pak. Siapa namanya? Aisyah Putri. Ayu, 7C. Ayu Putri. Aisyah Putri. Oh, Aisyah. Apa Syah? Bagaimana cara menghukum para pengedar narkoba agar mereka jerak? Ya. Jadi gini, kita berbagai macam hukuman. Ya. Ada hukuman mati, ada hukuman seumur hidup. Jadi sesuai dengan kasusnya. Ya. Nah, kita tidak semua orang-orang yang menggunakan narkoba itu harus dihukum dalam tanda kutip sebagai orang pecandu, ya, orang sebagai orang korban itu harus direhabilitasi. Beda lagi dengan apa? Beda lagi dengan bandar dan pengedar. Kalau bandar dan pengedar itu harus dihukum mati. Minimal itu seumur hidup seperti itu. Ya. Kalau seperti itu Pak, kalau misalkan kayak pejabat-pejabat begitu mengonsumsi narkoba, kok kayak hukumannya cepat sih Pak? 20 tahun tidak seumur hidup Pak, itu gimana Pak? Iya, karena kan tergantung dia mengkonsumsinya seberapa sering. Ya, karena menurut kejaksaan itu orang yang dihukum itu tidak boleh kurang dari 1 gram. Kalau misalnya dia di bawah 1 gram, dia akan ringan hukumannya. Tapi kalau misalnya dia sudah bertonton, sudah berapa ton, berapa kilo, ya pokoknya hukuman orang-orang bagi pecandu dan penyalahguna itu minimal paling sedikit adalah 4 tahun. Ya, paling sedikit adalah 4 tahun. Ya, seperti itu. Pak, Raka mau bertanya, Pak. Ya, Raka, gimana Raka? Saya Raka dari kelas 7I. Ingin bertanya, ya gimana? cara menghindari narkoba yang telah dicampur dengan makanan atau yang bentuknya berupa permen gitu, Pak. Ya, jadi pada intinya tadi Bapak sudah menerangkan kita tidak bisa membedakan antara makanan yang sudah terkontaminasi dengan zat atau obat-obat lain dengan makanan yang benar-benar pure, benar-benar murni ya. Seperti itu. Ya, caranya ya kita bisa memilih makanan yang terbaik. Kalau misalnya kita jajan, ya kita jajannya jangan sembarangan. Ya, apalagi kalau di sekolahan kan itu kan ada kantin, ya kita beli yang sudah biasa langganan kita di kantin, misalnya di warung Bu Rodia atau warungnya Bu Siti, ya kita beli di situ. Dan kita juga ibaratnya kalau beli makanan di luar, kita harus lihat, ya ini bener nggak nih makanan seperti ini, sudah enak tapi murah, ya harus tanda tanya seperti itu, ya. Jadi seperti itu ya, Dea. Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya.
Pas saya mau Namanya siapa? bertanya, Namanya siapa? Aldin Mevlana, Ajle, kelas kelas 7E. 7E. Mau nanya apa, Ajle? Bagaimana cara memberantas narkoba agar tidak disalahgunakan? Ya. Jadi ibaratnya gini, kalau untuk caranya ya kita jangan beli. Ya, kita hindari penjualnya. Insya Allah, kalau lama-kelamaan orang yang menjual itu tidak ada pembelinya, dia akan bangkrut sendiri. Ya, sama sepertinya kita orang dagang. Ya, orang dagang lama-kelamaan tidak ada pembelinya, ya dia akan bangkrut seperti itu. Tapi dengan banyak yang kita yang beli, ya dia akan semakin merajalela. Nah, jadi pada intinya kita jauhi dan hindari pengedar dan ininya, penggunanya seperti itu. Ya, deh ya. Ya. Saya mau nanya, Pak. Ya. Saya ingin bertanya, Pak. Nama 8A. Nama Melani dari 8. Melani. Iya, nanya apa, Mel? Bagaimana caranya narkotika masuk ke Indonesia, Pak? Ya. Narkotika masuk ke Indonesia banyak berbagai cara. Mungkin Melani pernah dengar kita dari pihak berwajib itu menangkap melalui laut. Ya, ada yang 3 ton, ada yang 1 ton. Ya, kita menangkap di bandara sekian kilo. Nah, jadi gimana caranya saja para bandar itu mengakali. Kita lewat udara nggak bisa, lewat laut sudah kena. Nah sekarang makanya para bandar-bandar itu untuk merusak generasi penerus itu dengan cara apa? Si barang itu tidak original. Yang saya katakan tadi ada yang melalui brownies, melalui permen, ya melalui minuman seperti itu. Jadi ya untuk masalah pengedaran di Indonesia itu berbagai macam cara. Ada yang melalui darat, udara, laut. Ya, cuman sekarang untuk modelnya itu sudah tidak murni pure zat itu murni utuh. Dia dimodifikasi berupa makanan atau minuman sebagainya. Ya Mel ya. Yep. Ada lagi? Pak, saya ingin bertanya, Iya, gimana? apa ya tujuan pengedar narkoba itu mengkonsumsi narkoba? Ya. Jadi intinya gini, orang-orang pemakai narkoba itu kebanyakan kalau yang Bapak tanya itu dia untuk apa? Untuk bekerja supaya badan kita enak. Ya, menghilangkan rasa nyeri, rasa pegal, dia semangatnya lebih tinggi lagi. Ya, seperti contoh orang-orang kuli di pelabuhan. Ya, orang-orang kuli di pelabuhan itu kan ngangkut karung tuh. Ya, malam-malamnya kan pada pegal. Nah, dia kebanyakan menggunakan apa? Menggunakan tramadol. Kenapa menggunakan tramadol? Pak, badan saya supaya enak, Pak. Rasa nyerinya, pegal-pegalnya supaya hilang. Seperti itu. Ya. Nah, tetapi lama-kelamaan dia menggunakan tramadol, menggunakan zat lain, badan kita ya rusak. Struktur organ tubuh kita rusak dari mulai hati, paru-paru, apalagi ginjal. Ya, akan rusak. Karena apa? Tiap hari mengkonsumsi zat-zat yang seperti itu. Ada ya? Oke, Pak. Ada lagi? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Nama? Cut Matarulmal dari kelas 8G. Cut? Matarulmal dari kelas 8G. 8G. Nanya apa? Turun. Ganja kan termasuk tanaman ya, Pak. Kenapa Iya. bisa adiktif dan berbahaya? Iya. Jadi ganja itu kan kandungannya berbahaya. Ada kandungan istilahnya kanabis apa gitu. Nah, dia akan bagi orang-orang yang sudah menggunakan ganja, dia akan merasa apa? Merasa fly. Ya. Dia akan selalu apa? Selalu happy, selalu senang. Ya. Seperti itu.
Ya, bahkan mungkin adik-adik pernah mendengar bahwa ada istilah Pak ganja legal atau ilegal. Nah, sekarang tergantung dari sudut pandang kita. Misalnya di luar negeri ada salah satu negara itu boleh menggunakan ganja, boleh. Ya, tetapi apa? Dia harus sesuai dengan apa? Dosis dari penggunaan dokter. Ya, kalau misalnya dia tidak ada resep dari dokter tidak boleh. Seperti itu deh. Halo? Ya, Pak, terima kasih. Iya. 3 Pak, pertanyaan saya lagi ya. bertanya, Pak. Ya. Ciri-cirinya orang yang terkena narkoba itu bagaimana, Pak? Oh iya, bagus nih. Nanti mungkin dari adik-adik mengetahui temannya bahwa dia itu sebagai pengguna zat atau obat-obatan. Yang pertama, ya, dia semakin tidak ada perhatian pada dirinya sendiri. Matanya cekung, ya, terus tingkah lakunya berubah, dia jarang mandi, di sekolahan dia suka tidur, terus emosinya dia berlebihan, tadinya dia pinter jadi lemot, tadinya dia banyak teman jadinya individu, tidak mau ada teman, seperti itu deh. Oh iya, Pak. Ada lagi? Pak, saya Ya. mau nanya, Hmm? kenapa sih artis atau kayak pejabat-pejabat publik bisa terjerumus ke dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba? Kenapa Ya. sih alasannya gitu? Nah, jadi gini, kalau artis atau public figure itu, contohlah artis kan sekarang kejar tayang ya, kejar tayang kayak film-film apa sampai 500 episode atau berapa episode. Nah, lama-kelamaan tubuh kita kan ada batas-batas normalnya ya. Kita itu bekerja atau sekolah tidak boleh berpikir itu kan lebih dari 24 jam ya. Apalagi artis itu kan kadang dia tidur, kadang tidak. Nah, dia menggunakan narkoba itu untuk apa? Supaya dia itu kuat, tahan. Oh iya iya iya. Ya, seperti itu. Ya ibaratnya kayak kejar tayang lah, kayak supir. Supir dari sini ke Surabaya nih, kejar setoran ya harus minum obatnya obat ini. Jadi dia supaya apa? Supaya badan kita supaya enak, supaya fit seperti itu. Padahal penggunaannya salah. Seperti itu. Ya deh ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, ya Saya pengen nanya. boleh. Nama? Apa, Pak? Namanya siapa? Muhammad Raka Aditya, Muhammad Raka. Kelas? kelas 7F. Iya. Nanya apa Raka? Jika ada seseorang tidak sengaja memakai narkoba karena dijebak temannya, itu bisa mengakibatkan kecanduan tidak, Pak? Ya. Jadi pada intinya kalau para pengedar itu biasanya kita iming-imingi. Ya. Kita ajak dulu yang namanya adik-adik sekelas sekarang ini kan rasa ingin tahunya lebih tinggi ya. Ya, jangan jauh-jauh ke masalah zat atau narkoba. Untuk masalah rokok aja nih. Pertama ditawarin nih sama temennya. Raka, nih saya punya rokok nih. Ya, dikasih, enak rasanya. Nah, itu kan secara nyata. Nah, secara tidak nyatanya kita bisa melalui minuman. Orang yang tadinya nggak suka alkohol, ternyata dibohongin. Ini rasanya rasa apa? Rasa Fanta atau rasa Coca-Cola. Nah, ternyata setelah diminum, padahal itu apa? AO. Padahal itu adalah bir. Ya, seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya dia hanya menggunakan sekali itu, insya Allah tidak akan kecanduan. Ya, tetapi kalau misalnya lama-kelamaan dia dicekokin terus, dia dipaksa terus untuk minum, untuk merokok, untuk menggunakan zat atau tramadol lain sebagainya obat-obatan, insya Allah
dia lama-lamaan akan kecandu seperti itu. Iya, Pak. Ya, Raka ya. Ya. Jadi cukup 1 kali aja. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan sampai di sini. Ya. Nanti Bapak pengen rangkumannya ya dari materi ini ya. Dari materi yang Bapak terangkan. Nanti dikumpulkan ke Bu Riri ya. Ya, dari masalah tadi pengertian narkotika itu apa, terus faktor-faktornya. Rangkumannya itu di print, Pak. Ditulis tangan aja. Ditulis tangan terus difotoin gitu, Pak? Enggak, tulis tangan, nanti di bukunya dikumpulkan ke Bu Riri. Oh gitu, oke. Iya, untuk penilaian. Ya. Dikumpulkan di sekolah gitu, Pak. Iya, dikumpulkan di sekolah. Nanti Bapak ke Bu Riri ke sekolahan. Ya. Pak, terima kasih. Ya, sama-sama ya. Ibu Riri, mangga Bu Riri. Iya, terima kasih Pak Heru nih, luar biasa ya. Anak-anaknya pada aktif semua ya Pak ya hari ini. Iya, banyak Bu. pengen kepo ya. Luar biasa, Bu. Cetar-cetar pokoknya. Luar biasa anak didik Ibu ini selalu pengen tahu, Bu, untuk masalah narkoba, Bu. Iya, apalagi langsung sama pakarnya ya yang suka nangkepin bandar-bandar ya, pemakai. Ini Pak Heru ini langsung tahu berapa jumlah pengedar, berapa jumlah pemakai ya dari usia tadi 6 tahun sudah ada yang candu ya 6 tahun ya. Masya Allah ya, inilah. Oke, anak-anak mungkin ada satu orang yang bisa memberikan kesimpulan ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Heru tadi seputar dengan narkoba. Coba rangkumannya dibacakan, Ibu pengen tahu. Sampai sejauh mana kalian bisa menangkap materi yang disampaikan tadi. Siapa yang mau mencoba untuk membacakan rangkumannya? Enak. Saya, Bu. Siapa? Muhammad Alfawaz Arantatama, Bu. Ya, silakan Alfawaz. Dari rangkuman yang saya telah simpulkan tadi, ya Coba itu yang... buka ininya videonya Alfawaz. Oh iya, Bu. Boleh. Ya. Maaf, Bu. Yaitu adalah pengertian narkoba, Bu. Iya. Narkoba adalah obat atau zat dari tanaman atau yang bukan tanaman yang bersifat sintesis maupun bukan sintesis, Bu. Sintetis ya. Oh iya, Bu. Sintetis dan semi-sintetis. Ya, terus apa lagi, Alfawaz? Terus apa lagi, Alfawaz? Cara pengedaran narkoba yang bersifat seperti makanan dan juga jalur-jalur mana saja yang digunakan oleh pengedar untuk mengedarkan narkobanya tersebut, Bu. Ya. Jalurnya kemana jalurnya? Bisa jalur darat, air, dan juga udara, yaitu di bandara sih kalau lebih tepatnya, kalau udara, Bu. Iya. Iya, Bu. Terus apa lagi? Usia yang rentan pada godaan narkoba adalah 6 tahun sampai 75 tahun. Kesimpulannya adalah narkoba tidak mengenal usia sama sekali, Bu. Iya. Bagus Iya, sekali ya. Tidak mengenal usia, siapapun bisa ya sebagai pengedar atau sebagai pemakai langsung dari narkoba itu sendiri. Ada yang mau menambahkan dari kesimpulan Alfawaz? Raka, Bu. Raka, silakan. Dibuka videonya, Raka. Boleh, Bu. Penggunanya 19% itu tidak bekerja, 25% itu pelajar, dan 56% itu pegawai swasta maupun pegawai pemerintah, Bu. Iya, Iya. lanjut. Terus, Raka? Ada berapa golongan, Raka?
Ada 3, Pak. Ya, apa aja? Golongan berapa? Boleh membantu, Pak? Boleh? Golongan pertama yaitu untuk penelitian, terus kemudian golongan kedua itu untuk tim medis, dan yang ketiga itu untuk obat-obatan, Pak. Iya, betul. Ya, Pak. Terima Iya. kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Raka, Alfawaz ya. Ini kayaknya laki-laki semua nih yang baru menjawab. Coba dari Kartini SMP 5 coba mana nih? Suaranya mana? Jangan kalah sama Bu Riri. Ayo. Mana? Kartini SMP 5, ayo. Nahdah, Bu. silakan Nahdah coba. Ya, Bu. Nahdah. Iya. Iya, di sini ada efek dari narkoba, yaitu ada depresan atau menekan sistem syarat pusat. Ya, Itu betul. atau obat depresan adalah sejenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh pemakaiannya hingga ia tertidur atau tak sadar. Iya. Terus apa lagi? Ada halusinogen, Terus? zat atau obat kimia atau sintetik yang mengubah persepsi dan pikiran seseorang bahaya sehingga hilang kesadaran akan ruang, waktu, ketakutan berlebihan, dan rasa curiga yang berlebih. Ada berapa efek narkoba, Nahda? Ada 3. Oh, 3. Ya, ada depresan, terus halusinogen, satu lagi. Satu lagi apa, Nahda? Stimulan ya, Nahda ya, satunya ya. Iya. Oke, alhamdulillah nih Pak. Mudah-mudahan ya materi yang hari ini disampaikan semuanya bisa dipahami dan Ibu harapkan tidak untuk diri sendiri ya, supaya amal kalian dalam ilmu itu jangan pelit ya, sebarkan minimalnya dengan teman-teman terdekat kalian terlebih dahulu. Awas bahaya narkoba itu ada di sekeliling kita, jangan lengah ya. Ada kuisnya tak Pak Heru? Ya. Kira-kira ada kuis nggak nih buat anak-anak? Anak-anak kalau misalnya ada kuis seperti biasa ya, raise hand aja ya. Di Zoom kalian tuh ada icon yang baik, Bu. Yang lambaian tangan, nanti jangan menjawab dulu, nanti Pak Heru akan menyebutkan nama siapa yang akan boleh menjawab. Cukup, Bu, tadi sekalian materi banyak yang bertanya, Bu. Nanti saya tinggal ke Ibu aja untuk masalah itunya. Oh iya, oke. Iya ya, sudah mewakili ya, tadi banyak yang bertanya, banyak yang aktif ya, kemudian menyimpulkan ya. Baik, terima kasih Pak Heru atas kesediaan waktunya pada hari ini ya. Sama-sama, Bu. Kami paham banyak sekali kegiatan lain yang mungkin yang lebih penting dari penyuluhan ini, tapi Bapak alhamdulillah lebih memilih bersama kami ya selama kurang lebih 1,5 jam. Mudah-mudahan menjadi ladang amal Bapak ya sebagai Amin. Dan ini menjadi amalan untuk anak-anak juga bisa berbagi ilmunya dengan teman-teman atau saudara atau kerabat yang ada di rumah. Kita cukupkan hari ini penyuluhan dari BNN. Kita nanti akan ketemu lagi di 2 minggu yang akan datang. Jangan lupa untuk isi daftar hadir, linknya sudah Ibu kirimkan lewat chat Zoom ya anak-anak. Apakah sudah dibuka? Sudah, Bu. Terima kasih. Sudah bisa dibuka ya. Semangat terus, jangan lupa prokes ya, protokol kesehatannya jangan lupa, jangan lengah ya, karena Ibu baca ada mungkin ini berita yang mungkin kita harus waspada, badai COVID ketiga ya, tapi mudah-mudahan tidak di Kota Cirebon ya, kita mudah-mudahan level PPKM-nya terus menurun ya dari level 2 ke level 1 dan anak-anak mudah-mudahan bisa tidak PTM ya terbatas, tapi kita bisa pembelajaran tatap mukanya seluruh siswa dan bisa setiap hari.
Pak Heru, kami sampaikan dari SMP Negeri 5 Kota Cirebon, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf. Sama-sama, Bu. Memberikan apapun ya. Sama-sama. Dan doa untuk keluarga Bapak sekeluarga, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, mohon maaf anak-anak, dari Pak Maman, beliau sedang ada kegiatan untuk calon diklat kepala sekolah ya, jadi tidak bisa ikut Zoom pada hari ini dan menyampaikan semangat terus. Mudah-mudahan kalian semua menjadi calon-calon generasi emas Indonesia yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang akan menggantikan kami-kami ya, ada yang menjadi guru, dokter, menjadi BNN juga ya, yang ketika saya mau jadi seperti Pak Heru nih di Badan Narkotika Nasional nangkepin pengedar ya, merehabilitasi yang pemakai gitu ya, itu juga satu apa ya namanya pekerjaan mulia ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Mangga. Sama-sama anak-anak. Terima kasih, Bu. Semangat terus. Terima kasih, Bu. Oke, bye-bye.